Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita, yaitu sudut dalam ruang. Dan perlu kalian ketahui bahwa sudut dalam ruang bukan materi wajib yang harus diberikan di semester ini, namun karena kalian peminatan MIPA, maka kalian diharapkan bisa mempelajari materi ini karena terkadang banyak soal yang butuh menerapkannya. Oke, langsung saja sudut antara dua bidang. Kita perhatikan definisinya dulu, yaitu sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, dan tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang, serta berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut ini disebut sudut tumpuan, itu secara definisinya. Dan jika sudut antara dua bidang sama dengan 90 derajat, maka kedua bidang tersebut saling tegak lurus. Untuk bisa memahaminya, kita lihat gambarnya. Disajikan dua bidang V dan bidang W, di mana bidang V dan bidang W itu saling berpotongan di garis K. Maka, cara untuk mencari sudut antara bidang V dengan bidang W adalah pada bidang V itu dibuat garis G yang tegak lurus garis K dan berpotongan di titik P. Dan melalui titik P dibuat garis H pada bidang W yang tegak lurus dengan garis K juga. Maka sudut yang terbentuk antara garis H dan garis G adalah sudut yang dicari atau sudut antara bidang V dan bidang W. Itu secara konsepnya. Untuk lebih memudahkan, kita perhatikan contohnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan sudut antara bidang ABCD dan DCGH. Ya. Lebih mudahnya bisa kalian amati antara ABCD dan CDHG, ini dua bidang yang saling berpotongan, yaitu berpotongan di garis CD. Ya kan? Dimana kalau kita ambil satu garis pada setiap bidangnya, taruhlah misalnya AD. AD itu tegak lurus dengan CD kan? Nah, dan HD juga tegak lurus dengan CD. Maka, karena masing-masing garis pada kedua bidang itu saling tegak lurus dengan garis potong, maka kedua bidang itu dikatakan saling tegak lurus. Atau dengan kata lain, sudut antara ABCD dan CDHG adalah 90 derajat. Oke, sekarang nomor B. Sudut yang terbentuk antara bidang ADGF dan bidang ABCD. Seperti tadi, konsep tadi, ya, konsep gambar yang definisi tadi. Kalau untuk memudahkan, berarti antara ABCD dan ADGF saling berpotongan ya, di mana di bidang di garis AD. Kemudian, kalau kita ambil pada bidang ABCD, kita ambil garis AB. Dan kemudian antara AB dengan AD saling tegak lurus ya. Kemudian pada bidang ADGF kita ambil AF. AF juga tegak lurus dengan AD. Maka sudut yang akan kita cari adalah sudut BAF. Nah, sudut BAF ini sudutnya berapa derajat? Kita lihat sudut yang lebih besar, yaitu BAE. Kalau BAE ini tegak lurus berarti 90 derajat, maka sudut BAF adalah setengah dari sudut BAE, yaitu setengah dari 90, berarti sudut BAF adalah 45 derajat. Oke, begitu ya. Sekarang yang C. Sudut antara ABD dengan BDE. Seperti konsep definisi, kalau
antara ABD dan BDF itu saling berpotongan di garis BD, kemudian dari bidang BDE kita buat garis EP, ya, berpotongan dengan BD di titik P ya, maka dari titik P ini kita buat garis yang terletak pada bidang ABD yaitu garis PA. Maka sudut yang kita cari atau sudut antara ABD dan BDE adalah sudut APE. Gitu ya. Nah, berarti sudut APE berapa? Ini bukan 90 derajat. Berarti kita lihat AP adalah setengahnya AC. Kalau tadi rusuknya 5 cm, berarti AP adalah 5/2 akar 2, karena AC adalah diagonal bidang. Dan AE adalah 5 cm. Maka kalau kita mau mencari sudut antara APE, kalau kita cari dengan rumus tan, ya, trigonometri, maka tangen dari sudut APE misalnya alfa. Tan alfa sama dengan, tangan itu apa? Tan depan samping. Berarti tangen alfa adalah AE dibagi AP. AE-nya itu 5, AP-nya itu 5/2 akar 2. Maka hasilnya tangen alfa adalah akar 2. Kalau ditanya alfanya, bisa kalian gunakan kalkulator karena ini bukan sudut istimewa. Tapi terkadang untuk soal, karena kalian tidak boleh pakai kalkulator, biasanya yang ditanyakan dalam tang atau sin atau cosnya. Jadi tidak sampai mencari alfanya karena ini bukan sudut istimewa. Oke, untuk bahasan berikutnya yaitu sudut antara dua garis lurus. Ada 3 kemungkinan posisinya, bisa berpotongan, bisa sejajar, bisa bersilangan, gitu ya. Kemudian yang berpotongan seperti ini. Berarti jelas sudutnya adalah sudut L dan G. Kalau bersilangan bagaimana? Nah, kalau bersilangan, maka konsepnya seperti ini. Jika misalnya garis K ini bersilangan dengan L, kan berjauhan begini ya, bersilangan tidak saling berpotongan, maka caranya garis K itu digeser mendekati garis L sehingga menghasilkan garis K aksen, ini K aksen ini ya, yang sejajar dengan K dan memotong garis L di titik P. Maka terbentuklah sudut beta ini, yaitu sudut antara garis K aksen dengan garis L. Atau bisa dibilang K aksen ini adalah proyeksi dari K. Jadi, sudut antara K dan L adalah beta. Ini secara konsepnya. Oke, sekarang contohnya. Kubus ABCDFGH, panjang rusuknya A cm. Tentukan besar sudut antara AH, garis AH, dengan garis HC. Garis AH adalah rusuk atau diagonal bidang, dan HC juga diagonal bidang. Kalau antara AH dan HC kita bentuk sebuah atau kita hubungkan, maka terbentuk sebuah segitiga AHC. Kita lihat AH itu diagonal bidang, HC juga diagonal bidang, ternyata AC juga diagonal bidang. Maka sudut yang terbentuk antara AH dan HC kan berarti sudut AHC. Berarti di sini kan? Berarti karena ini terbentuk sebuah segitiga sama sisi, maka sudut AHC jelas besarnya adalah 60 derajat. Karena segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Gitu ya. Oke, konsep berikutnya. Sudut antara garis dan bidang. Ini ada garis AB, itu memotong bidang V di titik A. Ya, nih. AB itu memotong bidang V titik A. Kemudian proyeksi AB pada bidang V adalah AC. Maka sudut yang terbentuk antara AB dengan bidang V adalah sudut BAC, sudut alfa ini. Itu secara konsepnya. Langsung ke contoh.
Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan besar sudut yang dibentuk oleh garis AC dan bidang BDG. Bidang BDG adalah sebuah bidang segitiga ya. Maka caranya untuk lebih mudah, berarti antara bidang BDG dan AC dan garis AC itu saling berpotongan kan? Ya, saling berpotongan di mana? Saling berpotongan di garis OC. Nah, maka kalau kalian ambil garis pada bidang BDG itu misalnya garis OG, maka OG ini berpotongan dengan BD, ya, atau berpotongan dengan OC di titik O. Maka OG ini kita cari proyeksinya pada garis proyeksi dengan garis AC. Berarti proyeksi OG dengan AC mana? OC. Maka sudut yang terbentuk antara AC dengan BDG adalah sudut COG. Bisa kita namai alfa. Gitu ya. Berarti sudut COG itu kita hitungnya pakai apa? Nah, sebelum kita menghitung sudutnya, kita lihat ukurannya dulu. Perhatikan segitiga OCG. CG, ya, ini berarti rusuk. Berarti nilainya berapa? 4 cm ya. Kemudian OC adalah setengahnya diagonal bidang AC. Kalau diagonal bidang AC 4/2, maka OC adalah 2/2. Ya, konsep dikubus kan? Nah, kalau untuk menghitung alfa ini kita gunakan tan, ya, berarti tangen sudut alfa, tan, depan, samping. Berarti depannya sudut alfa adalah CG, sampingnya adalah OC. Berarti tangen alfa adalah CG dibagi OC. CG-nya itu 4, dibagi OC-nya 2/2. Maka tangen alfa adalah akar 2. Kalau kalian mau cari alfanya sama, karena ini bukan sudut istimewa, maka gunakan kalkulator, berarti alfa adalah akes tangen akar 2. Hasilnya 54,73 derajat. Oke, sampai di sini bahasan kita. Kalau kalian ada yang masih bingung atau masih belum bisa memahaminya, bisa kalian tanyakan langsung. Dan ini adalah materi terakhir, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan ulangan harian dari jarak dalam ruang sampai sudut dalam ruang. Oke, terima kasih. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.